Tari Paduka, tari tradisional suku Bugis Makassar yang menggambarkan penyambutan tamu. Tari Paduka juga bisa diartikan sebagai tari selamat datang dari suku Bugis. Mas Taro ada Mas Taro gaul Mas Taro sengarang Mas Taro ampe madeceng Mas Taro mas. Selamat datang Bupati Sidendeng Rapang. Aplaus yang meriah untuk Bapak Haji Syahrudin Arif SIP MM. Disambut meriah oleh masyarakat Desa Serean, Kecamatan Malitengai, Kabupaten Sidendeng Rapang. Deklarasi dukungan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami Anjas Family dengan ini menyatakan sikap siap mendukung serta menangkan Bapak Haji Syahrudin Arif SIP MM dan Ibu Nurkana SAMSI sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Kabupaten Sidendeng Rapang periode 2024-2029 dalam Pilkada serentak Kabupaten Sidendeng Rapang pada tanggal 27 November 2024. Deklarasi dukungan ini kami sampaikan tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intervensi dari pihak manapun. Bagaimanapun demi mencapai kebersamaan bersama masyarakat Sidendeng Rapang. Terima kasih. Serean Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya Syahrudin Arif bersama Nurkana calon bupati dan wakil bupati Sidendeng Rapang mengucapkan menerima dukungan dari Anjas Family bersama masyarakat Serean. Insya Allah saya balas dukungan ini. Kalau setelah menang pilkada, saya akan balas dengan memperbaiki, merubah dan memajukan Sidendeng Rapang kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu ketahui bahwa Serkena mempunyai program namanya program BPJS gratis. Tapi semua BPJS gratis ya? Tapi aja ya? Acara kita malam hari ini adalah kampanye dialogis. Kampanye dialogis maknanya diharapkan kepada masyarakat bisa mencermati program-program calon kita, kemudian kalau ada yang tidak jelas dipertanyakan. Maka dari itu pada malam hari ini saya sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian betul-betul nanti menyimak program unggulan yang akan diuraikan oleh calon kita. Ada poin yang sangat penting dan ini saya pikir
disenangi oleh masyarakat kita, khususnya masyarakat petani, yaitu program di bidang pertanian. Di bidang pertanian, program Sarkana yang pertama kalau saya bisa sampaikan khusus untuk penyediaan pupuk bersubsidi. Kalau selama ini jatah pupuk subsidi kita hanya 3 kuintal per hektar, insya Allah kalau Sarkana ini terpilih akan ditingkatkan menjadi 2 kali lipat. Dari 3 kuintal insya Allah minimal jadi 6 kuintal. Dan alhamdulillah insya Allah salah satu program yang diinginkan calon bupati kita ke depan bahwa generasi kita itu harus memiliki keterampilan. Makanya ada UMKM maju. UMKM itu nanti akan melakukan proses pembinaan kepada generasi kita. Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus tim ARD yang berdomisili di Desa Sereang dan sekitarnya, baik di Kanie juga, untuk bersama-sama mendukung calon bupati kita Haji Saharudin Arif dan Ibu Nur Kanaah di pemilihan bupati 2024 dan insya Allah akan dilaksanakan tanggal 27 November. Ya, tidak terasa lagi, tinggal 1 bulan lebih. Kalau saya sekretaris Partai Demokrat, dan saya sampaikan ada titipan salam dari Andalan Hati, karena kebetulan insya Allah kita target kampanye itu tanggal 29. Jadi Andalan Hati kampanye gubernur di Sidrap itu tanggal 29. Saya kebetulan juga sekretaris tim pemenangan di Sidrap. Jadi saya berharap, dan saya sampaikan di tempat ini bahwa kenapa kami selalu berjuang dalam detik-detik terakhir menjelang pemilu mendampingi calon bupati kita Saharudin Arif dan Haja Nur Kanaah, karena dari 3 calon bupati yang ada di Sidrap, dari 3 pasangan yang terang-terangan memperjuangkan Andalan Hati hanya Saharudin Arif dan Nur Kanaah. Ya. Hanya inilah kandidat ini yang betul-betul pasang badan, di mana-mana dia sampaikan Andalan Hati. Kenapa? Ada Andi Sudirman dan ada Ibu Haja Fatmawati Rusdi. Siapa di Sidrap yang tidak kenal namanya Haja Fatmawati Rusdi? Pasti kita kenal semua. Mewakili Partai Demokrat, saya sampaikan juga di tempat ini di Desa Sereang bahwa Partai Demokrat itu memperjuangkan Andalan Hati dan Sarkana di Sidrap. Kalau ada kader kami, kalau ada kader Demokrat yang mengkampanyekan calon lain, tolong sampaikan ke kami, kita eksekusi. Ya. Karena ini perintah partai, Pak. Ini perintah partai. Yang Saya sangat tertarik untuk menggunakan hak pilih saya, hak konstitusi saya kepada Sarkana. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang sangat selektif di dalam memilih sesuatu. Setelah saya membaca, melihat dan mendengar program kerja yang akan dilaksanakan oleh Sarkana, maka sungguh-sungguh saya tertarik untuk melibatkan diri secara aktif untuk memenangkan kedua pasang calon ini. Program yang diusung itu sangat komplit, mulai yang bernuansa agama sampai kepada yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidrap. Saya tidak perlu barangkali bukan
wewenang saya untuk menyampaikan program kerja tersebut. Yang pasti bahwa program kerja Sarkana Allah yang paling membuat saya tertarik untuk melibatkan diri secara aktif. Perlu saya sampaikan pula bahwa saya dan istri saya, anak saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, semuanya saya hampir paksakan untuk turut melibatkan diri. Kenapa demikian? Karena ini kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidrap secara umum. Kita tidak mau melihat lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan akal sehat kita, apa yang terjadi kemarin-kemarin. Semoga saja saya akan tampil sebagai orang pertama yang akan mengingatkan kepada Sarkana apabila program-program kerja tersebut beliau hianati. Insya Allah setiap apa yang kita dapat nanti itu akan menjadi masukan buat kami, masukan buat pemerintahan kami, sehingga 5 tahun ke depan apabila kita terpilih maka hal-hal inilah yang akan kita lakukan. Sama dengan kita punya program unggulan yang ada 14 program unggulan yang kita akan lakukan selama 5 tahun secara bertahap. Nantinya itu ke-14 program unggulan ini insya Allah ini semua kita angkat karena pengalaman bahwa ini yang masih dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kita gali dan kita ambil dari usulan dari masyarakat kita dan memang masih dibutuhkan oleh masyarakat kita. Itu berkali-kali saya katakan bahwa 14 program unggulan Sarkana betul-betul adalah untuk masyarakat, bukan untuk pribadi saya dengan Pak Sahrudin Arif. Ya, sehingga nanti insya Allah kita akan paparkan satu persatu program unggulan ini. Terus saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa saya hadir mendampingi Bapak Sahrudin Arif itu untuk melengkapi beliau. Ya, beliau adalah politikus, kemudian beliau adalah pengusaha, beliau adalah aktivis, sehingga saya masuk sebagai birokrat. Tadi sudah disampaikan sudah mengabdi di Kabupaten Sidrap selama 32 tahun menjadi ASN ya, dan di dalam proses perjalanan itu saya mulai dari bawah. Saya mulai dari golongan 2A sampai kemudian sampai sekarang adalah pangkat terakhir saya adalah 4C. Artinya bahwa setiap tahapan dalam proses aparatur sipil negara itu saya lalui. Degaya selupa Belanda. Ya, karena betul-betul bahwa ini penting untuk suatu proses jadi seorang pemimpin. Harus kita pernah berada di bawah, harus kita pernah berada di tengah, dan kita pernah merasakan juga sebagai pucuk pimpinan, Bapak Ibu ya. Sehingga alhamdulillah dalam proses itu saya pernah berada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidrap. Kemudian dipindahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap. Saya mengabdi di sana sebagai pucuk pimpinan selama kurang lebih 11 tahun, 4 tahun sekretaris, 7 tahun sebagai kepala Dinas Pendidikan. Dalam proses di Dinas Pendidikan saya sempat bekerja sama dengan Ibu Marta. Ya, alhamdulillah 4.600 lebih guru dapat kami pimpin selama hampir kurang lebih 11 tahun. Dan alhamdulillah kita lalui tanpa riak-riak gelombang yang berarti ya, karena apa? Kami memakai sistem dalam pemerintahan itu adalah sistem tanggung jawab dan sistem kekeluargaan, sehingga apabila ada masalah kita selesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Jadi saya kadang mengatakan saya pemerintahan Sarkana kalau ada yang ingin disampaikan mari kita berbicara, tidak usah di demo, karena pemerintahan yang di demo itu pemerintahan yang tidak mau menemui rakyatnya. Jadi kalau kami usulkan Bapak Ibu, mari kita duduk di warkop boleh, di rumah jabatan boleh. Bergembira, pesta rakyat, anak-anak lagi dinilai tahan. Ya biasa anak omakue, sila ada kisah pa anak-anak digagan anak melok lau. Tak, iya makukui anak-anak ini tahangi. Jauh kak.
tapi itu bagus walaupun oleh Bawaslu, oleh polisi melarang untuk anak-anak ikut kampanye. Tapi kita panitia sudah minta dalam surat dilarang bawa anak-anak. Tapi ini boleh macam. Jadi kenapa? Tentu anak-anak saja pintar bahwa harapan masa depan mereka ada 5 tahun yang akan datang pada pemimpin Kabupaten Sidrap Sarkanaa. Setuju? Karena program Sarkanaa yang utama adalah pendidikan. Pendidikan unggul. Kenapa pendidikan unggul? Saya mau urus anak tak, saya mau urus kemenakan tak, saya mau urus cucu tak, supaya anak tak, apo tak lebih matandre sekolahna daripada ambukna. Ya kau matandre sekolahna anak tak daripada ambona ini nah, maka pasti anak tak akan membukakan jalan rezeki yang banyak. Karena ya kau galuk, otok, bola, kandang manu, ya pemenarang ku anak masih gak mau capuk kue balu. Tapi ya kau sekolah, ya pemenarang ku anak tak apota, kau de cawi, ya kau depan sogi Indona, ya kau depan sogi Ambona, maka kau de cawi yang akan kaya raya adalah anaknya. BPJS gratis, setuju semuanya? Setuju? BPJS gratis adalah hal yang dinantikan orang Sidrap selama masa pemerintahan Rusdi Masuk. Kalau pergi orang rumah sakit cukup bawa KTP dan KK, tidak ada lagi persoalannya. Mau dirujuk ke Makassar Parepare oke, mau berobat ke Jakarta oke, karena ada BPJS. Kode cawe 147.000 masyarakat Sidrap kita akan bayarkan BPJS-nya. Dari mana uangnya? Uangnya saya ambilkan dari Jakarta 30%, ambilkan dari pemerintah provinsi 20%, namanya PBI APBN, PBI APBD, dan sisanya 50% kurang lebih 30 miliar setiap tahun kita akan bayarkan seluruh masyarakat Sidendring Drapa. Bagaimana yang mandiri? Yang mandiri akan di take over menjadi gratis. Setuju? Bagaimana yang tidak aktif akan diaktifkan ulang? Bagaimana yang menunggak? Bayar sendiri dulu. Karena yang kasih menunggak bukan saya. Jadi kapan mulai dibayar? Kita mulai bayar bulan 3 2025 sampai bulan 3 tahun 2030. Oke? Mengerti? Oke? Selanjutnya program di bidang jalan. Program di bidang jalan. Lorong-lorong di Sereak pakainya semuanya Magoro-goro atau tidak? Magoro-goro. Ya. Insya Allah program jalan mulus di Sereak, insya Allah saya akan muluskan dan mencarikan anggaran dari Jakarta. Jalanmu. Kemudian saya tarik naik motor dari Wala masuk Makjeling, masuk ke Sereang, semuanya lampu jalan mati semua. Cawi Komendre kasih Pak Dua akan kita kasih bercahaya Sereang kembali. Setuju? Kereta we makai pelede mu perecengnya di sehari lalangnya. Ini anggota dewan nih. Iya anggaran pemerintah kabupaten. Tak? Iya tanggung jawabnya bupati.
Aga peleko mujama selama tidak ke 5 tahun. Iya lo jama Pak Dewan Provinsi Kak Pak Nasir, jalan provinsi Pak Nasir. Kiasa jalan provinsi Pindrang ke Rapang mulus atau tidak? Rapang ke Pangkajene mulus atau tidak? Pangkajene ke Amparita mulus sampai ke Sopeng. Itu namanya jalan provinsi. Yang mana jalan nasional dari Parepare ke Wajo? Yang mana jalan nasional dari Parepare ke Enrekang? Tandanya kalau stripnya garisina, kalau garisina warna kuning berarti jalur nasional, kalau warna putih berarti provinsi. Selanjutnya sampah. Siapa yang suka buang sampah di ledeng? Haji Marta agak gitu tante ya mana nih Haji Lehro agak bukan masyarakat yang salah perhatian pemerintah. Maka kita tidak boleh mengkritik orang. Cukup nanti insya Allah kalau kita terpilih sampah di Sereang, di Kanie, supaya ada yang mengurus. Karena Kanie dan Sereang bukan lagi desa, tapi sudah jadi ya sebentar lagi 5 tahun akan datang Pangkajene, Jalan Rapeng dengan Sereang. Insya Allah kalau Sarkana menang, kebangunan itu pasti akan bersambung. Maka kita harus siapkan pengendalian sampah. Oke, sampah. Lalu selanjutnya sidrap aman dan religius. Sidrap aman dan religius, insya Allah peguru pengaji, imam masjid dan insya Allah kita akan fasilitasi semua gajinya bertambah 2 kali lipat. Oke? Karena kasihan guru mengaji kalau tidak ada gajinya. Mana guru mengaji di sini? Ada? Ada. Guru mengaji, pegawai sara, nanti kita akan. Kemudian mama-mama dan bapak-bapak kita aktifkan pergi pengajian supaya masjid kita insya Allah menjadi makmur, dan doanya para jamaah insya Allah akan menghilangkan segala mara bahaya, bencana, terutama hama yang ada di sawah kita. Amin. Selanjutnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Petani, saya mau konsentrasi angkat betul sektor pertanian. Nasabah Sidendring Rapang, sumber uang kita hanya pada 4: galung, dara, iti, sapi, bale. Betul? Ade, pertanian 1, pupuk lancar mau dikasih lancar kembali. Yang kedua, listrik masuk sawah. Yang ketiga, bantuan untuk bibit benih padi dan racun hama. Yang keempat, jalan tani. Kalau pupuknya sudah lancar, listrik masuk sawahnya, airnya sudah bagus, jalan tani sudah bagus, racun balau, racun lesuloli, dan benih padi sudah bagus. Insya Allah padi kita sudah mulai normal. Dari 50 karung per hektar bisa naik menjadi 80 karung per hektar. Saya akan jaga harga gabah. Berapa harga gabah dijualkan di Sereang? Oh, mana ke 6.000? 6.500. Saya nanti akan jaga
start dari harga 6.500 sampai 7.500 per kilogram. Oke. Nah, itu untuk petani. Selanjutnya untuk peternakan. Angkelnya Kak Jolok. Di Sereang tidak ada Pak Sapi, ada? Ada. Di Sereang ada Pak Kite. Di Sereang ada Pak Bembe. Ada Pak Manu. Ada Pak Manu Ras. Ada Pak Manu Potong. Ada. Maka kelompok ternak nanti saya mau tambah, kelompok tani saya mau tambah, dan saya akan lihat nanti siapa warga khusus untuk peternakan bebek atau peternakan kitik, nah, khusus Kanie dan Sereang, Kanyuara, Sidendreng, Mojong, Talumai. Saya buat program namanya kandang kering bebek, supaya setiap rumah yang mau kita kasih bantuan 100 bebek per rumah untuk masyarakat di desa-desa tertentu, supaya ada dipelihara. Ada juga mata. Kalau mata lo berarti ada di juk. Nah, contoh ini. Ini 500 ekor di bawah rumah di Beloka. Alhamdulillah sudah matelo nih. Alaku telu. Jadi dia 500 ekor, dia penghasilannya per hari kurang lebih 11 rak. 11 rak kali 50.000 sama dengan 550.000. Nalangi papandre 300 sebu berarti sarona 250 sebu seso. 250 sebu seso dikali 30 sona berarti 7.500. Gaji nasi siulang. Pak Bale, enggak Pak Bale kah? Pak Bale nanti dikasih benih ikan. Maka kelompok tani, kelompok ternak, kelompok perikanan akan saya tambah, supaya kalau kirim ke bantuan ke Sereang semuanya orang dapat. Setuju? Oke. Lalu selanjutnya UMKM maju, usaha mikro kecil menengah. Contoh tukang bepa, tukang masak ala kopang, nasi kuning ala ko, oke? Pak Bepa, oke? Pak Balu Putu, oke? Pak Balu Jalan Kote, Pak Balu Pop Ice, oke? Tukang jahit, tukang rias, tukang salon, itu ada tak? Tukang batu, tukang kayu, tukang bengkel, tukang las, tak? Yang bisa dibuatkan kelompok. Pekoni pada tukang parkir. Tukang parkir akan diurus anaknya dan istrinya. Setuju? Yang dua tidak dibantu. Dua ji. Tukang gosip dengan tukang jalan. Oke? Saya mau bawa masyarakat Sidrap. Pertama, kesehatannya terjamin, aman. 2, sekolahnya matandre. 3, urusan dagangannya lancar. Oke? Yang keempat, mak jama mana tawe. Yang kelima, makan jalan lampu jalan dan seterusnya. Yang keenam, sidrap religius dan dijaga adat istiadatnya. Yang ketujuh, anak-anak macam mana nama dising. Yang kedelapan, anak-anak mapa mula mopi bicu macam ni sapa dalek ajar turi timpu. Yang ke-10, pegawai semuanya mandiri. Kemudian kalau mau jadi honorer juga orang tidak boleh pilih-pilih, harus dipilih yang betul-betul ahlinya.
kalau mau jadi pejabat harus berdasarkan dengan ahli sarjananya. Bapak-bapak dan pengemannya Pak Galuh mencerita angka Rumilo Wilau mau pamai nendek nomor 2 ya iro lalang ilo timorang kabir ledeng jadi 2 punana pemerintah si bawa pangerang. Nah, jadi iro Wilau mengudamin di nomor 2 iro Wilau sabak magalampu mobil timorang Sireng nyerot 3 kilo. Kata sireng. Ya, 3 kilo lo kegap. 3 kilo sireng. Oh, darah loka. Oke. Latu bola anda berbatas hasil batas dendeng. Jalan tani. Jalan ledeng. Jalan ledeng. Oh ya. Mana Pak? Oke. Ya Miro. Ya Miro. Oke. Apa yang kemana mau yang kalian nanti lewatan selamat ini dari nanyakan ya. Ya. Oh nang nila. Ya. Oke, mantap. Sambutan. Kau melo peringerangan. Ya. Iya roi di tahu sirengi pada mengerangi Pak Galuh nule kapan kode salah pada tu lebih cicamnya bagian hukum kumpul lo tanam sige. Ya lako. Jadi pada mengerangi Ya. Jadi masyarakat nah tahu sirengi. Iya. Angka tu dompeng 10.5 kode sasirean. Tahu siria tapi angka tu apa tahu saliwangan maler. Iya. Petani. Kalau petani jadi angka tu isaliu malai. Iya. Nah, jadi pada mengerangi di tahu sirengi. Kama koro jadi mengerangi rumuruna 2. Oke, mantap. Terima kasih. Ya, mantap itu ageriting. Tepuk tangan dulu untuk ageriting. Hai. Ya ageriting nilawi yero lalange. Lala jalan tani sena ledenge. Mele pekanjak kililuna siba sorona. Oke, 3 kilo dega masalah ro ageriting. Ya kau matung kata toko berhasil kode cawi kode pegang anggaranna nama sekarang yang dipakai ala OKPU pokoknya amo lalat tamet amo galut tamet panjeri galut jalan tani itu karena saya sama orang Sereang betul-betul dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang dari anak kecil sampai orang tua tidak ada saya beda-bedakan, betul? Perjuangan kedua kita gubernur dan bupati. Setuju kita coblos nomor 2 gubernur? Setuju? Jangan jelaskan ini pekal lagi. Surveinya sudah 63% di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Aman? Terus, jolo, nadi Ciwingerak. Tanggal 30 nanti, insya Allah anaknya Jokowi mau datang ke Sidendring Rapang pergi kampanyekan Sarkanaa dan Andalan Hati. Siap ki semua bergabung? Saya lagi urus di Stadion Ganggawa Pangkajene. Bagaimana Anjas siap? Laja siap? Ade siap? Resopa siap? Mama siap? Nenek siap? Oke, kita kasih penuh Stadion Ganggawa, oke? Tanggal 30 anaknya Jokowi sama Andalan Hati mau datang di Sidrap. Oke, selanjutnya untuk Bupati. Kertas kedua metode. Aja nanya. Itu nanya. Nah sekarang yang ada perempuannya nomor urut. Oke, aja nalo jelaskan ini. Tahu aja tuh nih, roh. Apa Anita? Kedua lembar kertas. Gubernur nomor 2, bupati nomor 2. Masih.